datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Hiki arabasiki dalam bahura rabataka siki araba bahura rabataka hiki aramata huria labata huri di rabataka siki. Bapa yang ada di sorga, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, mempermuliakan pribadi-Mu Bapa. Biarlah Engkau terima semua pujian penyembahan kami, karena semua itu datangnya dari hati kami. Urapi kami yang hadir siang hari ini, meteraikan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap setia, tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Biar kami nantinya boleh bersama-sama berkumpul kembali di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama boleh katakan amin. Salam. Haleluya. Silakan Bapak, Ibu, Saudara boleh duduk. Pengkhotbah 3 ayat 22 berkata, tidak ada lain untuk manusia itu hidup hanya bergembira, bersukacita. Karena semuanya itu sia-sia. Jadi puji Tuhan kalau kita selalu memuji Tuhan, bergembira. Kalau dulu saya joget untuk dunia, sekarang untuk Tuhan. Tapi puji Tuhan, Daud memuji Tuhan sambil telanjang, tapi saya enggak, saudara ya. Kalau saya telanjang pada lari semua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah kenaikan Yesus ke sorga, apa artinya buat kita? Karena bukan orang yang datang masuk ke gereja yang bisa masuk ke sorga. Banyak pelayan Tuhan, aktif dalam pelayanan, penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, tapi tidak memiliki karakter ilahi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya harap di sini semua memilikinya. Amin. Yuk kita buka ya, sudah ini tidak asing lagi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama kita akan baca bersama-sama ayat 9 sampai ke 11. Saya harap ya selalu saya ingatkan, saya punya laptop, saya punya HP, tadi HP juga saya tinggal gitu ya saudara ya. Nanti suatu saat firman Tuhan dirubah, saudara tidak akan pernah tahu. Iman saudara akan anjlok. Saudara tidak mengerti akhir zaman. Semua itu sudah digiring. Suruh memakai HP suci, bukan kitab suci, saudara. Saudara pada waktu buka tidak menemukan, pada waktu buka aplikasi Alkitab yang nongol juga ya seperti itu. Baik laki-laki, baik perempuan sama matanya saudara. Makanya tadi ada seorang ibu ngobrol ya bicara sama saya bilang, Bu, mata boleh memandang tetapi hati jangan terpikat. Iya saudara ya, karena itu berbahaya saudara, ini akhir zaman saudara ya.
Saudara sudah banyak melihat ya, cowoknya ganteng, ceweknya juga cantik saudara. Begitu sudah punya anak satu, kecantol sama ayam Bangkok. Sama kuntilanak coba saudara gimana? Bahkan yang sudah menikah 46 tahun bisa bercerai. Saya berharap dengan istri saya jangan bercerai saudara. Saya dari tahun 81 berarti sudah berapa tuh? 43 tahun. Anak saya sudah 41 tahun, tahun 83. Dia lahir. 3 tahun kemudian 86 saya menyerahkan diri menjadi pendeta sampai hari ini. Banyak pendeta-pendeta yang jadi provokator. Karena iri, dengki, mengadu domba. Dulu yang mengikut saya banyak saudara, mungkin sekarang ini kalau saya hitung ada 30 ya yang ngikut saya dulu udah jadi pendeta. Dulu di gereja saya nggak ada PDP, nggak ada pendeta Pratama saudara, semuanya pendeta muda saudara. Sombongnya minta ampun saudara. Dan orang ini berkata begini saudara, Pak Anton namanya dijelek-jelekin loh, mau pendeta itu, pendeta ini, saya diam saja saudara. Karena saya tahu orang yang ngomong ini dia juga ngejelekin saya saudara, saya juga pasti tahu itu udah memang karakternya. Kenapa saudara? Inilah hasil daripada buah pengetahuan baik dan jahat. Itu ada pada diri setiap insan manusia. Mana yang menonjol, yang baik atau yang jahat? Puji Tuhan, ada yang bilang yang jahat. Memang itulah keadaannya saudara sampai hari ini. Ya saya nggak mau bicara lebih banyak, kita baca dulu yuk. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai 11. Itu judul perikopnya di ayat 6 atas, apa namanya? Yesus terangkat ke sorga. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. Minimal telinga saudara mendengar suara dari mulut saudara. Biar firman Tuhan ini mengendap menjadi rema alias jadi daging dalam kehidupan saudara. Dan ini tidak akan pernah lupa seumur hidup saudara. Amin. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Terus pada waktu Yesus Tuhan naik ke sorga, disaksikan lebih dari 500 orang. Semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu mereka melihat ke atas di mana Tuhan Yesus naik dengan awan-awan, tiba-tiba 2 malaikat hadir di hadapan mereka dan berkata, mengapa kalian melihat Yesus Tuhan naik ke sorga? Dia akan datang kembali dengan cara yang, yaitu dengan awan-awan. Nanti saya jelaskan awan-awan saudara. Apakah nanti saudara akan naik ke sorga? Puji Tuhan. Tapi selidiki hati saudara, pikiran saudara. Betul atau tidak? Karena pikiran dengan hati banyak yang belum sinkron.
Perkataannya manis, indah. Tapi hatinya iri hati gondok. Panton itu pendeta-pendeta ituin Panton loh. Terus dia bilang sama pendeta-pendeta itu juga Panton begini-begini dan lain sebagainya. Itu karena apa? Perbuatan jahat, pohon baik dan jahat itulah yang harus kita singkirkan yang jeleknya, yang jahatnya. Oleh kasih Kristus, oleh namanya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka yang jahat itu akan tersingkir. Amin. Saudara akan terlihat dengan kasih Yesus. Maka yang baik itu bukan saja keluar dari lidah bibir saudara, dengan suara saudara, dengan mulut dan tenggorokan saudara, dengan pikiran saudara, tapi dengan tindakan selanjutnya. Itu sungguh-sungguh mencerminkan betul-betul Yesus yang adalah kasih, itu melekat di dalam hati dan pikiran orang itu. Dan dia berjalan sesuai dengan rel firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengikuti apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Banyak orang pandai saudara. Tapi mereka tidak pernah memperoleh meterai Roh Kudus. Karena mereka masih memiliki kelicikan hati. Seberapa banyak orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan di dalam gereja. Saudara tahu? 50% saudara, itu 5 gadis yang bodoh. Jelas Alkitab sudah memberitahu, jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Amin. Kita harus menjadi gadis yang bijaksana. Memiliki minyak, yaitu Roh Kudus. 10 gadis memiliki pelita, memiliki terang Kristus. Tapi tidak penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada minyak. Tidak bisa menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan nanti. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebenarnya adalah kembali ke asalnya. Dan menyediakan rumah buat saudara dan saya. Amin. Amin. Rumah yang disediakan bagi kita semua orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sorga adalah tempat yang mulia. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada perkelahian. Masih banyak ya pendeta yang berkelahi. Gimana jemaatnya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada pendeta berkata begini, itu saya masih ingat dulu ditujukan kepada saya saudara. Karena pada waktu saya memuji Tuhan mengangkat tangan. Maka Tuhan turun tangan katanya. Itu pendeta ngomong begitu. Yuk nunjuk saya saudara. Nanti keluar terus angkat tangan terus ya. Supaya Yesus itu turun tangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pendeta ini gak pernah menyembah Tuhan. Dia melayani ke Amerika. Kalau cengbeng dia pulang ke Karawang ya. Untuk sujud ke kuburan maminya. Sampai hari ini pun banyak loh pendeta. Anggota gereja datang ke kuburan ngomong sama kuburan. Belum lama ini kan ada yang meninggal ya, yang memuji Tuhan ya. Orang tuanya datang ke sana, saya kenal, dekat ke rumahnya sama saya. Ya Melita, Melisa, Melita ya. Saya dulu sering melayani, ada persekutuan doa di rumahnya juga. Tapi
Seperti itu, bukan saya ngeledek, karena itu ada tuh di YouTube saudara, makanya saya bisa ngomong, kalau enggak saya nggak berani ngomong demikian saudara. Boleh lihat saudara. Nah kembali kepada kenaikan Yesus ke sorga, betul nggak kita nantinya ke sorga saudara? Sorga adalah tempat yang damai, tempat kebahagiaan yang total, penuh sukacita dan kegembiraan. Makanya tadi kita bergembira karena manusia itu nggak ada lain saudara, cuman bergembira. Itu Pengkhotbah 3 ayat 22 saudara. Semua manusia di bawah kolong langit ini hidupnya semua sia-sia saudara. Makanya itu sebabnya kalau kita bergembira luar biasa saudara. Supaya pikiran kita menjadi tenang. Nggak akan masuk ke rumah sakit, amin. Kalau orang masuk ke rumah sakit disuntik apa? Vitamin, ya betul. Disuntik dengan obat penenang. Makanya kalau saudara di dalam Yesus hidup tenang, nggak akan sakit. Hati yang gembira adalah obat, itu Amsal katakan demikian loh saudara. Makanya bergembira, bersuka cita, maka saudara sehat, amin. Selama COVID saya turun 12 kilo saudara. Tapi begitu saya bergembira lagi di persekutuan, di gereja juga di persekutuan ya, khususnya di GBI Silorapa naik lagi 7 kilo. Puji ya, tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan saudara. Luar biasa. Istri saya juga mulai ceria wajahnya saudara. Saya kasih dalam Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kegembiraan itu kekal adanya saudara. Jiwa kita tentram. Tidak lagi stres. Rileks. Karena ada ketenangan, ada firman dalam hidup kita. Sebab dosa sudah dihapus pada waktu kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh darahnya luar biasa, di mana jiwa kita yang jahat sudah digantikan dengan kasih Tuhan. Seseorang yang jiwanya belum ditebus, hati dan jiwanya masih penuh dengan kejahatan. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita masing-masing. Tadi saya sudah katakan ini semua akibat dari kesalahan nenek moyang kita memakan buah baik dan jahat. Makanya kita perlu pengampunan dosa. Dalam kehidupan kita. Maka darahnya yang sudah dicurahkan waktu ditombak saudara di atas kayu salib. Mengalir juga air hidup yang kekal. Darahnya menyelamatkan kita. Menyembuhkan kita. Dan air kehidupan itu mengalir di dalam jiwa kita. Sehingga kita merasakan Yesus Kristus hidup dalam hidup kita. Amin. Seperti riak gelombang saudara. Itu selalu bergelora di dalam jiwa saudara. Di dalam hati saudara. Jika saudara belum mengalami yang demikian saudara. Datang kepada Yesus, minta diurapi. Seperti nyanyian tadi. Roh Kudus urapi kami. Datanglah. Penuhi kami dengan api Roh Kudusnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus naik yang ke sorga, kita hanya 2 poin saja. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan rumah. Rumah kita sekarang ini di bumi tidak kekal. Bisa roboh, bisa rusak, bisa tenggelam. Saudara tahu di Indonesia, bahkan di dunia, di Dubai saja saudara, sampai itu lapangan pacu ya untuk kapal terbang ya, pesawat, rodanya juga tenggelam saudara. Saya ingat waktu saya pelayanan di sebuah gereja di Semarang.
Landasannya juga ada airnya saudara di Semarang. Saya ngeri juga saudara, walaupun saya nggak takut mati karena saya tahu mati masuk surga karena tanda milik Yesus ada dalam hidup saya. Wah sombong amat Pak Anton, ya saya sudah melayani cukup lama saudara. Dari orang tidak percaya menjadi orang percaya. Dari keluarga yang poligami tapi saya tidak poligami. 43 tahun tetap saya dengan istri saya. Saudara, ya boleh tepuk tangan gak? Puji Tuhan saudara. Luar biasa saudara. Karena saya tahu tidak ada kasih pada waktu orang itu berpoligami saudara. Puji Tuhan akhirnya keluarga saya, papi mami saya juga bisa terima Yesus. Karena kesaksian saya, walaupun saya harus dibunuh. Tapi puji Tuhan gak pernah mati saudara. Iya tanda-tanda kalau ada dokter saya kasih tahu semua. Coba dipegang ini jahitan atau bukan saudara. Dan banyak di kaki juga saudara. Tapi saya masih hidup sampai hari ini. Karena ini anugerah Tuhan. Maka tadi saya bicara juga karena saya melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa. Bukan memenangkan dompet saudara. Iya puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan. Selama COVID 5 tahun saudara, saya tetap makan tuh pagi, siang, sore saudara. Luar biasa saudara. Walaupun tabungan saya nggak sampai 100 juta saudara. Tapi tetap enjoy sukacita luar biasa. Dan tetap makan 5 tahun. Tuhan pelihara. Dan luar biasa saya melayani di GBI Siloraba dari turun 12 kilo naik 7 kilo sekarang saudara. Baru ya setahunan kali ya belum ada ya. Kan waktu itu saya khotbah bulan Juli ya 2000 berapa lupa saya itu. Saudara kasih kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Rumah yang kita tempati sekarang ini tidak kekal. Walaupun saudara memiliki berapa tingkat rumah saudara. Saya ke Pluit saudara. Kurang lebih berapa 6 tahun yang lalu ya. Mobil Avanza saya di tembok benteng pinggir laut Pluit. Tinggal sejengkal dari kap mobil Avanza saya. Terus saya naik lihat begitu airnya pas ada di kap mobil saya. Itu mobil Avanza tingginya segini sama saya. Terus ini tembok kurang lebih sejengkal dan air itu sehidung saya. Kalau jebol, Pluit tenggelam. Terus belakangan ini saya lihat lagi sudah ditambah 1 meter. Berarti berapa meter itu? Joe Biden dan presiden luar negeri lain berkata tahun 2050 Jakarta jadi laut tenggelam. Kalau saudara punya rumah di daerah situ, cepat-cepat dijual. Iya pindahlah, ya ke Bogor juga masih banjir gimana coba saudara. Nggak ada yang aman. Di Jakarta banjir, tempat saya nggak banjir. Tapi nanti tahun 2050 juga jadi laut saudara. Dulu saya di belakang Gajah Mada rumah saya saudara itu cuma 6 kilometer ke laut. Saya di Bekasi 7 kilometer ke laut, saudara. Ya puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Siapa yang tahu nanti malam Yesus datang, amin. Iya siapa yang tahu, saudara ini sudah akhir zaman, saudara. Tapi nanti kalau kita sudah di sorga, saudara, tidak ada lagi. Yaitu di langit yang baru, bumi yang baru. Tidak ada lagi laut. Jadi kalau sekarang yang
hobi makan ikan, ya cepat-cepat makan ikan ya saudara ya. Karena nanti nggak ada lagi ikan, nggak ada laut saudara. Walaupun nanti ada sungai ya di sorga ya, tapi saya juga nggak tahu ada ikannya apa enggak gitu saudara ya. Karena belum ke sorga saudara. Banyak pendeta udah ke sorga, bahkan ke neraka. Padahal neraka itu belum ada isinya loh saudara ya. Jadi mereka itu yang melihat ke neraka sebetulnya bukan ke neraka. Ke dunia orang mati, Hades, belum neraka. Neraka nanti saya akan ceritakan sebentar saudara. Masih ada waktu. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus ke sorga untuk meneguhkan iman kita bahwa kita akan memiliki rumah yang kekal di sorga. Amin. Jika saudara belum yakin, mulai hari ini saudara harus mengundang Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup saudara. Tinggal di dalam hati dan jiwa saudara. Renungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Tinggalin dulu TikToknya. Tinggalin dulu main gamenya. Karena saya sudah khotbah di mana-mana, saudara, saya lihat jemaatnya saudara, nggak mau dengerin firman Tuhan. Gue udah ngerti, udah tahu saudara, dia main TikTokan saudara, dan ketawa sendiri saudara. Bahkan ada yang ngobrol, saya khotbah, dia khotbah juga, coba saudara. Ini luar biasa di akhir zaman saudara. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu ini main TikTok apa enggak saudara. Tapi kalau lihat firman Tuhan ya puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah betul jiwa saudara, hati saudara memiliki kebenaran firman Tuhan? Di mana roh hikmat dan wahyu yang Tuhan sudah tempatkan dalam otak saudara. Yang kurang lebih ada 10 miliar kepandaian, kecerdasan. Tapi manusia sampai hari ini baru 40% otaknya bekerja. Orang jenius saja baru 70% otaknya bekerja. Masih ada 30% yang tidak mengerti. Kalau saudara bisa membuat otak saudara bekerja 100%, maka saudara akan mengerti tentang Tuhan. Saat ini belum bisa saudara, saya pun belum bisa saudara. Tapi puji Tuhan, saya dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dan wahyu Tuhan selalu terngiang, selalu ada dalam pikiran saya. Dan itu diteguhkan dengan naluri saya, jiwa saya, yang sudah tidak lagi merana. Karena Tuhan sudah tebus saya. Jiwa saya ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Di mana kehidupan saya mengalir air hidup. Kalau saudara ingin mendapatkan itu, maka baca Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus masih ada dalam dunia ini. Dulu zaman perjanjian yang lama. Zaman yang namanya nabi-nabi sekarang sudah tidak ada. Dan perjanjian lama berlaku sampai Nabi Yohanes yang menjadi rasul perjanjian yang baru pertama, saudara. Dan diteruskan oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang memberitakan kebenaran firman Tuhan setiap-tiap hari. Bahkan pada waktu dia mati, sebelum dia mati sudah beritahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit saudara, dia membawa tawanan-tawanan yang ada di dalam Firdaus pada waktu zaman Yesus. Dia dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dikatakan saudara dia menginjil ke dunia orang mati. Padahal itu bukan menginjil, memproklamirkan, nih aku Yesus dulu dalam perjanjian lama namanya Yahweh. Yang percaya, yang tidak melanggar firman di dalam perjanjian yang lama. Maka dia diangkat
naik ke sorga. Jadi Firdaus sekarang tidak ada lagi di bawah bumi. Yang mati hari ini langsung dibawa ke sorga. Amin. Dan nantinya akan turun kembali dalam dunia yang baru. Bersama dengan Yerusalem yang baru. Sekarang banyak orang, selamat jalan papi, selamat jalan saudaraku, ada di Yerusalem yang baru. Belum saudara. Karena Yerusalem yang baru nanti turun dari sorga, baru ada di bumi yang baru. Di mana Yesus adalah terangnya, tidak ada lagi matahari. Saya selalu belajar tentang sains, puji Tuhan. Saya tidak mengenyampingkan Tuhan. Orang sains tidak percaya Tuhan. Dia selalu ingin bukti. Bahkan pendeta aja sampai hari ini yang saya salut dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi tetap dia berkata dunia ini datar. Padahal kita sudah kasih tahu sebelum itu saudara. 2000 tahun yang lalu sudah dikasih tahu. Bahkan di dalam perjanjian yang lama 3500 tahun yang lalu. Musa disuruh menuliskannya. Bahkan Nabi Yesaya pasal 40 ayat 22. Coba boleh baca. Saudara yang belajar. 1, 2, 3. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang menduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dikatakan apa? Di atas bulatan bumi, bukan plat bumi, circle, globe. Kalau kita belajar ilmu bumi, kita ngerti kalau bumi itu bulat. Kalau saudara jadi pilot, saudara akan lebih ngerti lagi saudara. Dari Jakarta ke New York, satu garis memakan waktu lebih dari 10 jam. Tapi ada pilot yang cerdas. Dia dari Jakarta naik ke utara. Orang bingung melihatnya di peta, apalagi kalau saudara lihat tuh penerbangan tuh di HP saudara, kan itu banyak pesawat-pesawat saudara. Naik ke sorga, dia bilang mau kemana itu, mau ke sorga apa katanya. Tapi dia 4,5 jam sampai di New York saudara. Karena bumi ini bulat. Jadi kalau dari sini 10 jam melingkar ke sana, dari sini ke atas, jelek sampai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi masih banyak yang gak ngerti, nyolot saudara. Saya gak mau tanggepin saudara, saya cuekin aja saudara. Tapi firmannya baik, bagus saudara. Ya bukan seperti orang yang seperti ini saudara. Tidak memiliki karakter ilahi dan dia tidak menyatu dengan firman Tuhan. Dia belum dilahirkan kembali. Belum mendapatkan meterai Roh Kudus pada waktu dia percaya Yesus. Yesus masih di luar seperti dalam perjanjian yang lama. Dia hanya hinggap di pundak. Belum masuk dalam jiwanya. Belum ada bertata di dalam hati. Makanya Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Rumahnya Tuhan. 1 Korintus 6. Di 1 Korintus 3 ayat 17 juga sama saudara. Dikatakan Roh Kudus diam di dalam tubuhmu. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau Yesus sudah tinggal dalam hidup saudara, maka saudara mau tidak mau karakternya, perbuatannya mirip seperti yang ditulis dalam Alkitab, seperti Yesus, amin. Jika saudara tadi saya katakan belum yakin mulai hari ini, undang dia masuk dalam hidup saudara. Pada waktu saudara membaca
maka Roh Kudus turun. Tidak perlu diundang lagi karena saudara sudah mengundang Yesus. Yesus adalah Roh Kudus. Dia masuk. Makanya saya suka bilang, Bapa yang di surga, Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan dia juga berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dia bicara sama Thomas, kalau engkau melihat aku berarti engkau melihat Bapa. Karena aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu di dalam Yohanes 17 ayat 21. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita percaya Yesus, maka kita akan diurapi dengan Roh Kudus, dimeteraikan. Kita diberi Roh Kudus. Pada waktu Bapa menciptakan manusia yang namanya Adam, Adam itu namanya artinya manusia. Dari bahasa Ibraninya itu manusia, itu Adam. Dihembuskan napas daripada Bapa. Maka dia tidak lagi seperti robot. Enggak seperti AI, saudara. Nanti AI akan menguasai kepribadian saudara. Karena saudara sudah diambil semua data kepribadian saudara melalui HP saudara. Kalau saudara sudah pakai 5G atau generasi kelima, sudah dipastikan 100% data saudara sudah ada di sana. Dan nanti nyamuk akan dikirim ke Indonesia. Jumlahnya tahu berapa? Sesuai penduduk Indonesia. 240 juta nyamuk untuk satu pribadi. Ini pengujian yang bertahan akan hidup, yang tidak bertahan mati. Yang bertahan hidup akan dijadikan bala tentara untuk melawan Yesus. Sama seperti COVID. Banyak di antara saudara. Bahkan anak-anak saya aja walaupun dia IT saudara. Dia gak ngerti tentang COVID. Gak ngerti tentang chip. Certificate of Vaccine Identity Digital. 19-nya IA atau AI. Artificial Intelligence. Kecerdasan perbuatan cerdas. Saudara akan kalah dengan robot ini. Seperti Adam dulu jadi robot. Dikasih napas tapi dia gak bisa ngalahin Tuhan. Tapi nanti AI bisa ngalahin orang yang sudah mengimplantasikan pikirannya ke dalamnya. Sedikit banyak supaya saudara mengerti. Jangan sampai saudara nanti digiring semuanya saudara. Mungkin saya dikatakan ajaran aneh saudara. Tetapi ini adalah teknologi saudara akhir zaman. Banyak orang Kristen hanya mengharapkan Yesus datang yang kedua kali. Saya katakan itu kurang benar. Tidak benar buat saya. Nanti saya kasih jelas supaya saudara ngerti. Jangan sampai dibohongin sama pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu. Saudara yang melencengkan, memindahkan komanya dari apa yang sudah tertulis dalam Alkitab kita. Saudara harus yakin karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 bahwa kita akan memiliki rumah di sorga. Kita baca yuk Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Karena ini bersangkut paut dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat
9 sampai 11. Yuk sama-sama dengan suara keras. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia akan datang kembali menjemput saudara. Kita akan berkumpul kembali dengan Sang Pencipta kita. Saudara harus bisa mengenal Sang Pencipta saudara. Saudara dilahirkan dari Roh Kudus. Maka itu sebabnya Yesus pada waktu dia setelah bangkit dari kematian. Di Matius pasal 27 ayat 51, 52, 53, kuburan-kuburan orang-orang perjanjian lama dan juga zaman pada waktu Yesus itu semuanya bangkit dari kubur dan datang ke Yerusalem. Yuk kita baca Matius 27 biar lebih ngerti ayat 51, 52, 53. Satu, dua, tiga. Dan terus setelah Yesus bangkit, kuburan-kuburan terbuka, mereka ikut dari Galilea ke Yerusalem. Dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Dia mengajar tentang kerajaan sorga. Berulang-ulang selama 40 hari. Banyak yang dengerin, banyak yang menolak. Dan setelah itu dia naik ke sorga. Tapi sebelum naik ke sorga, dia menghembuskan napasnya yaitu rohnya kepada murid-muridnya. Yuk baca Yohanes 20 ayat 22. 1, 2, 3 dan Yesus pada waktu masih ada di dalam Bapa. Maka Bapa berfirman, jadilah manusia. Dia berfirman, dia menyuruh kepada Gabriel atau Jibril untuk mengatakan kepada Maria bahwa rohku akan masuk menjadi manusia, itu firman Tuhan. Dan Gabriel berkata, Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau akan melahirkan anak laki-laki. Bukan gay, bukan perempuan, saudara. Dan hendak engkau menamakan dia Yesus. Itu nama dari sorga. Roh Kudus dikandung 9 bulan 10 hari dalam rahim Maria. Keluarnya siapa? Yesus, manusia. Tuhan menjadi manusia supaya dia bisa mencurahkan darahnya menebus jiwa saudara dan saya. Sehingga dosa saudara dihapus. Setelah dia mengajar, dia mati bangkit. Dan dia berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke 20 ayat 22 katakan apa? Terimalah
Roh Kudus. Dia menghembusi. Dia masuk ke murid-muridnya. Ada berapa murid di situ? Ada berapa? Dari mana 11? Nanti saudara bisa baca lagi ya. Ada 10. Yudas sudah mati, gantung diri. Terlebih baik dia nggak usah lahir. Buat apa dia lahir masuk neraka, saudara? Itu Yesus katakan dalam Matius 24, saudara. Thomas tidak ada pada waktu Yesus datang di dalam ruangan tertutup ketakutan oleh tentara Romawi dan oleh Raja Herodes. Thomas makanya gak percaya pada waktu Yesus datang yang kedua kali, dia baru percaya. Thomas, cucukkan jarimu ke bekas luka pakuku, baru dia percaya. Maka Yesus berkata, berbahagia ya orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara gak lihat Yesus tapi percaya, lebih berbahagia dari Thomas. Inilah gereja tanpa Roh Kudus. Pak, di mana ada gereja yang gak ada Roh Kudus? Itu gereja yang mirip Thomas. Gak ada Roh Kudus, gak dapat hembusan Roh Kudus. Saudara boleh marah sama saya, waduh nyeleneh katanya, aneh pengajaran, tapi itu kebenaran. Saudara boleh baca 10 murid, Thomas gak ada saudara. Baru 8 hari kemudian, seminggu kemudian dia datang kembali, shalom alaihim atau salam damai sejahtera. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua saudara, tadi yang pertama Yesus naik ke sorga menyediakan rumah buat kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menggenapi janjinya. Untuk menggenapi janjinya, amin. Penggenapan janjinya adalah menjemput kita di awan-awan setelah selesai menyediakan rumah untuk kita. Tadi Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga yang sudah kita baca. Ia akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan dengan tanda ditiupnya sangkakala. Yuk baca 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 16-17. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, terus makanya tadi saya bilang kalau orang Kristen menunggu kedatangan Yesus kedua kali, binasalah saudara. Mungkin binasa ya, karena nanti dalam masa antikristus saudara akan dikejar-kejar, akan diberi tanda 6, triple six. Ini ada dalam KTP saudara, nanti diberi tanda. Di dalam masa antikristus. 6 pertama itu kode dari pabrik. Ya saya cuma umpamain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 digit. Ini dari pabrik. Yang kedua itu dari negara, kode negara. Kita orang Indonesia gak akan ketukar sama orang Belanda, orang Prancis atau orang Amerika. Karena sudah tahu di kode 6 kedua. Kode yang ketiga itu ada di KTP saudara. Semuanya sudah diidentifikasi. Saudara mau lari kemanapun akan dikejar nanti pada waktu zaman antikristus. Kalau saudara
cuman ingin Yesus datang kedua kali. Jangan menunggu Yesus datang kedua kali, akan bisa terlambat untuk tidak bisa selamat saudara. Karena tidak tahan dengan penyiksaan-penyiksaan dan harus dipaksa dengan memakai tanda ini. Tapi Yesus akan datang tadi di mana? Di awan-awan. Itu bukan kedatangan yang kedua, karena Yesus tidak menginjakan kakinya di bumi. Nanti yang kedua dia menginjakan kakinya di bumi. Pada waktu saudara diangkat tadi dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 16-17. Orang yang mati dalam Tuhan lebih dulu bangkit, baru kita yang masih hidup diubahkan serupa sama seperti tubuh Yesus. Kalau kita bicara tentang tubuh Yesus, 1 Korintus 15, saudara nanti baca di rumah pasal ayat 51, 52, 53, itu dikatakan tubuh kita berbeda ya, kita memakai tubuh rohani. Tubuh binatang dengan manusia juga berbeda. Karena binatang tidak memiliki roh, tidak ada jiwanya saudara, tidak bisa berpikir walaupun ada kecerdasan. Bisa diajarin untuk tunggu rumah, untuk ini dan itu. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini saudara. Yesus naik ke surga untuk menggenapi janjinya, mengangkat kita di awan-awan, menjemput Tuhan di angkasa. Ini namanya rapture. Kita kan gak punya sayap untuk menyongsong Tuhan. Terbang di awan-awan. Tapi nanti awan-awan ini seperti tadi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kamu melihat Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali dengan awan-awan menjemput saudara dan saya. Naik dengan awan-awan. Siapa sih itu awan-awan? Yuk, Mazmur 104 ayat 3 dan 4. Supaya saudara jelas ya, agak lama sedikit ya, nggak sampai jam 1 ya. Saudara pasti akan ingat firman Tuhan ini. Saya tidak menakuti, tapi saudara akan diangkat naik ke awan-awan, amin. Itu naik ke awan-awan itu sekejap saudara, nggak seperti yang di film-film pakai slow motion gitu ya. Wah, naik ke surga gitu, enggak, selep hilang. Saya juga kacamatanya ketinggalan semua, bajunya di sini, orangnya udah nggak ada saudara. Pilotnya naik juga tuh, pesawat nyemplung atau ketabrak gunung atau yang nyungsep di tanah dan lain sebagainya. Akan ada kekacauan nanti saudara. Karena pada waktu nanti saudara sudah rapture naik ke sorga, maka disitulah yang namanya antikristus bekerja. Karena Roh Kudus tidak ada lagi yang menahan. Karena Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan saudara, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, diangkat ke sorga, di bumi udah gak ada lagi Tuhan. Gak ada Roh Kudus, maka antikristus menyatakan diri selama satu masa 7 tahun. Ini kalau saya ibaratkan ya, ini dari sini sampai ke sini ya. Ya, saya umpamakan ya sampai di sini ya. Dari sini sampai ke sini itu masa antikristus 7 tahun. Kita rapture di sini diangkat. Antikristus menyatakan diri 7 tahun. Dan nanti akan terbagi 2, 3,5 tahun. 3,5 tahun yang kedua akan berat. Nah disinilah saudara akan dipaksa untuk pasang chip. Yang hari ini saudara sehat dari vaksin, sehat dari nyamuk nanti. Mungkin ada lagi penyakit lain dari binatang, serangga lain lagi saya nggak tahu. Tapi disinilah nanti saudara akan memakai tanda 666. Nah orang yang nggak rapture saudara
adalah orang yang gak diangkat, adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia akan masuk masa kesusahan ini. Makanya tadi saya bilang kalau saudara mengharapkan Yesus datang, maka saudara akan ada di sini. Yesus itu datang pada akhir masa 7 tahun. Itu namanya perang Harmagedon, perang dunia ketiga. Yesus datang dan nanti berperang melawan 200 juta tentara dari berbagai dunia. Sekarang ini ada 200 negara yang ingin menangkap Benyamin Netanyahu. Dari pengadilan internasional ICC. International Criminal Court. Pengadilan kriminal internasional. 200 negara siap mau menangkap Benyamin Netanyahu tentang genosida. 124 negara sudah siap untuk menangkap Benyamin Netanyahu. Tapi saya punya pendapat, ini pendapat saya. Nantinya akan berdamai. Selama 7 tahun ada damai yang dipelopori oleh antikristus dan nabi palsu. Dari mana itu antikristus? Dari Yunani antikristus, nabi palsu dari Roma yang mendirikan agama sedunia. Berbeda dari agama-agama yang ada dalam dunia sekarang ini, saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Maka itu waktu Daniel berkata bahwa dia melihat patung yang kepala emas, dada perak, perut, tembaga, dan besi, dan kaki besi bercampur tanah liat. 4 pemerintahan itu sudah terjadi dan Roma tuh pecah jadi 4 bagian, saudara. Dan nanti 10 bagian daripada 10 negara itu adalah bagian dari jajahan Roma dan itu disebut Roma baru, yaitu tadi saya bilang nabi palsunya. Yang dulu ada, sekarang nggak ada, nanti akan ada lagi itu Yunani. Gerika. Saya bicara saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh percaya, boleh tidak, saya nggak pernah akan rugi saudara. Saudara percaya, saya nggak untung apa-apa. Saudara nggak percaya, saya juga nggak rugi saudara. Tapi ini saya sampaikan supaya saudara jangan sampai nanti tidak diangkat. Dan saudara akan masuk masa kesusahan. Dan saya percaya bisa 100% saudara tidak tahan dalam aniaya. Karena di situ maut sudah nggak ada lagi saudara. Karena pada waktu masa antikristus Yesus datang yang kedua kali saudara itu perang Harmagedon. Maka semua tentara itu dibasmi, dihancurkan dengan firman-Nya yang berupa pedang. Maka nabi palsu dan antikristus baru langsung dimasukin ke neraka. Itulah yang pertama menduduki namanya neraka. Dan di situ juga iblis dan setan-setannya ditawan selama 1000 tahun. Damai di sini, nggak ada setan. Orang yang lolos di sini, karena di sini nanti yang namanya 144.000 orang yang akan menginjil itu semua dari Israel, dari 12 suku, masing-masing 12.000, jumlahnya 144.000, itu ada di Wahyu pasal 7. Dan 144.000 inilah yang akan percaya Yesus adalah Tuhan dari pemberitaan Elia dan Musa. Sampai hari ini orang Israel menunggu Musa dan Elia. Dan dia benar akan datang nanti Tuhan di situ. 2 saksi itu yang datang.
Maka 144.000 itu menginjil, maka di situ dikatakan akan didirikan bait suci yang ketiga. Tetapi yang dipromotori oleh antikristus nabi palsu nanti akan diingkari. Makanya ini akan terjadi perang Harmagedon, Yesus datang. Dan setelah itu mati semua, yang tadi saya katakan, nabi palsu masuk sama antikristus ke neraka, dan di situ setan iblis dimasukin ke jurang maut, dimeteraikan dengan rantai juga selama 1000 tahun damai, jadi nggak ada setan. Dan nanti ini setan akan, iblis dilepas lagi setelah masa 1000 tahun, dan disinilah baru yang namanya perang Gog dan Magog. Datangnya dari Rusia. Tapi banyak pengajaran di sini katanya perang Gog dan Magog dulu baru Harmagedon. Enggak. Baca deh Wahyu pasal 20 dan 21 bahwa iblis itu akan dilepaskan setelah masa 1000 tahun damai selesai. Dan saya nggak mau bicara terus soalnya nanti panjang lagi ya sampai ke Yerusalem baru nanti ya saudara ya. Tapi tentang kenaikan Yesus yang kedua kali ini saudara. Dan tadi Mazmur 103 ayat 4 dan 3 dan 4 udah dibaca belum ya? Ya, baca dulu. Mazmur 103 ayat 3 dan Mazmur 104 ayat 3 dan 4. Mazmur 104 ayat 3 dan 4. 1 2 3. Yang mendirikan kamar-kamar. Yang ya, ayat 3 diulangi, saya akan jelaskan pelan-pelan. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, karena bumi ini kan dari air ya, kalau sudah baca 1 Petrus semua ya, dan itu kita ada di tanah ini adalah ampasnya ya, daripada sepertiga dari laut yang kering sepertiga itu sedikit sekali loh saudara ya. Kalau kita lihat ya itu manusia populasinya walaupun sekarang ini 8 miliar ya kurang lebihnya ya. Dan itu sedikit sekali saudara ya. Nah kembali ke sini ya. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di atas air ya, di air yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Awan-awan inilah tadi Yesus naik ke sorga. Ini kendaraan Tuhan, ini malaikat saudara. Maka tadi saya bilang kita gak punya sayap. Awan inilah malaikat, inilah yang akan mengangkat kita. Menyongsong Tuhan di angkasa. Ini disebut rapture dan kita nanti langsung masuk ke sorga. Sama seperti orang yang ada di sebelah kanan Yesus. Hari ini juga engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Firdaus itu tadi saya katakan sudah ada di sorga. Karena itu orang mati di situ langsung dibawa tawanan itu ke sana. Jadi nanti yang tidak percaya Yesus tetap ada di dunia orang mati. Yang banyak orang ngimpi katanya dibawa ke neraka, itu di dunia itu belum neraka udah disiksa. Iblis tuh gak nyiksa di neraka dia akan dibakar juga saudara. Yang di sini dia menyiksanya saudara. Jangan sampai itu terjadi kepada saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang hampir selesai. Kesimpulannya, benarkah saudara akan naik ke sorga? Coba pikirkan, renungkan. Yang pertama kesimpulannya. Apakah saudara yakin saudara akan diangkat ke sorga? Puji Tuhan. Apakah benar nama saudara sudah tertulis di kitab kehidupan? Sebab hanya orang percaya yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan yang rapture. Yang tidak tertulis dia akan tertinggal. Dan tadi saya katakan dia akan berjuang di sini. Seandainya saudara tidak diangkat, jangan menyangkal Yesus adalah Tuhan. Ini kekuatan pribadi saudara, tidak ada Roh Kudus yang menolong saudara.
Bisa-bisa saudara murtad di sini nggak lagi mau percaya Yesus Tuhan. Karena penyiksaan itu sangat berat saudara. Yuk baca Wahyu pasal 20 ayat 15. Satu, dua, tiga. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi kalau sampai nama saudara tercatat setelah saudara berjuang dengan daging saudara, maka saudara akan tercatat di sana dan saudara berhak untuk mendapatkan kerajaan sorga. Daripada saudara mengalami penyiksaan dan menerima tanda, waktu di situ saudara menolak tanda 666 melalui chip. Chip juga singkatan tuh, selular. Sampai kepada internet protokoler, chip. Jangan sampai chip itu masuk dalam tubuh saudara. Yang kalau di barcode nanti ya, di kris segala ya, makanya hati-hati saudara ya, di kris nanti saudara bisa dikuras saudara punya. Saudara punya keuangan. Pada waktu saudara tempel kris itu ada 3 kotak, 1, 2, 3. Itu 666. Begitu saudara masuk, saudara punya aset semua disedot. Karena memang rencana antikristus memiskinkan saudara, membuat saudara sakit dan mati. Nanti semua jadi budak antikristus melalui artificial intelligence. Saya nggak menakuti, tapi ini akan terjadi. Maka untuk itulah saudara ya, jangan sampai saudara tertinggal. Jangan sampai saudara mengadu domba. Kalau sampai ada pendeta atau jemaat yang suka berkata, itu Pak Anton tuh khotbahnya aneh-aneh, bikin sesat. Wah, itu namanya iri hati mengadu domba. Tapi kalau orang yang sudah menerima tanda meterai daripada Yesus, yaitu Roh Kudus, saudara tidak akan bisa melakukan itu. Kalau sampai melakukan itu, saya tahu persis dia belum dilahirkan kembali. Belum ada Yesus dalam hidupnya. Dia cuman beragama doang. Makanya saya bilang, masuk gereja belum bisa masuk ke sorga. Saudara pelayanan tapi gak ada karakter ilahi, gak serupa dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, itu nabi palsu, provokator. Hebat provokator, saudara, pengikutnya malah banyak loh saudara. Penyesat itu pengikutnya banyak saudara. Kesimpulan yang kedua terakhir, Tuhan Yesus tahu yang ditentukan untuk binasa dan yang tidak binasa. Waduh, baru denger nih. Yuk kita baca ya, dua ayat lagi nanti kita baca. Yohanes 17 ayat 12, ini adalah kesimpulan yang kedua. Tuhan Yesus tahu orang yang ditentukan untuk binasa dan tidak. Ya, Yohanes 17 ayat 12, 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, namamu Bapa sudah engkau berikan kepadaku. Mereka ada bersama-samaku supaya nanti aku naik ke sorga. Dijaga yang ada nama Yesus. Dia tahu kecuali yang binasa. Untuk ditentukan binasa jangan sampai kita menjadi orang yang binasa tadi. Karena suka iri hati, suka marah-marah, suka jelek-jelekin pendeta, dan lain sebagainya karena keinginan kita
tidak terpuaskan. Yang terakhir, Tuhan tahu mana kambing, mana domba. Dia tahu dari suaranya. Ibu Neti, Pak Herman kalau ngomong dari telepon, saya udah tahu tuh kalau ada suaranya, oh ini Pak Herman. Ditandanya Yesus juga begitu. Dari sekian miliar manusia di dunia, dia tahu nama-nama saudara, dia hafal suara saudara. Amin. Yuk baca sebagai ayat terakhir, benar-benar terakhir ini. Matius 25 ayat 32 sampai 34. Saya tutup ya, biar nggak diterusin. 1, 2, 3. Lalu terus jadi dia tahu ya mana kambing mana domba. Makanya Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya. Karena dia mau bertobat. Yang ini enggak mau bertobat. Tetap namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Jahatnya lebih banyak saudara. Dia selalu berbuat masalah. Mungkin ngerampok, mungkin membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Dan kata-kata bohong. Ya siapa di sini yang gak pernah bohong? Gak masuk surga lu saudara. Jangan ya kalau berbohong ya. Ya katakan ya, jangan dibolak-balik. Amin. Yuk kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah firman Tuhan ini betul-betul termeterai dalam hati dan pikiran kami. Dan ini bisa mendatangkan keselamatan jiwa bagi banyak orang. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Anton Lamando.